Mm-mm. Oke, mari kita mulai. Oke. Sebelumnya, eh, Om mau ngomong sebentar mengenai konsep bilangan, boleh gak? Jadi, Mhm. sebelum kita ke kompleks number, mundur dikit deh mengenai konsep bilangan ya. Bentar, sorry Om, ini Om share screen atau enggak? Enggak, baru mau Oh, baru mau ini. oh ya udah, maksudnya aku pikir nggak kelihatan lagi. Enggak, sebentar. Kita sekarang mau notes ya. Sebentar, bentar. Mari kita share screen. Oops. Security, share screen, share whiteboard. Kelihatankah? Hmm. Oke, ini baru. Ya, oke. Om mau sekarang ini. Sekarang kita cerita mengenai uh, types of numbers. Ya, pertama kita udah kenal nih yang namanya natural number ya. Natural numbers itu kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan? Habis itu, kita mengenal konsep bilangan 0, zero number. We call them counting number. Ya. Counting number berarti kita ada nih 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam natural number, orang bicara masih gampang-gampang aja. Tambah, kurang. Gitu kan? Ditambah atau dikurang. Tapi, ketika kita bicara mengenai dikurang, bisa dong sesuatu dikurangnya lebih gede. Terus gimana? Kalau gitu, kadang-kadang bisa kurang. Nah, kemudian orang muncul nih, oh kalau gitu kita ada bilangan negatif nih. Habis ada bilangan negatif, kemudian kita muncul yang namanya adalah whole number atau integer. Whole number itu ada dari -2, sebelumnya ada ya, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kan? Nah, habis itu kita mengenal konsep perkalian dan pembagian. Kali atau bagi. Kalau dikalikan, pasti bilangannya sama-sama bilangan bulat. Nggak masalah. Tapi kemudian kita ini tambahkan sama negatif, oke, jadilah namanya whole number. Habis itu kita mengenal bilangan yang nggak bisa disederhanakan, namanya fraction. Ditambah fractions, terus kita mengenal nih bilangan jenis baru, namanya adalah rational number. Rational number ini itu bisa macam-macam. Ada dari yang -2, -1, setengah, itu kan, atau -1/3, dan lain-lain. Nah, kemudian kita mengenal lagi tambahan bilangan jenis baru yang nggak bisa dibuat dalam bentuk fraction. Namanya irrational number. Irrational number. Contohnya apa nih? Contohnya seperti pi, atau e, atau akar 5. Pokoknya dia nggak bisa dibikin dalam pecahan. Nah, itu semua masuk dalam namanya real number. Real number ini kuncinya di dalam garis bilangan pasti bisa dibikin berapapun. Pi itu berapa? Pi itu pokoknya di antara 3 sama 4, itu nanti ada deh di situ namanya pi. E itu bagaimana? E itu pokoknya antara 2 sama 3, nanti ada tuh bilangan E, gitu kan? Natural number. Oke. Nah, habis itu ketika real number, kita bicara mengenai perpangkatan dan akar. Kalau kita memangkatkan real number gampang. Tapi begitu kita belajar mengenai perakaran, taking square root, loh, ada beberapa number yang nggak bisa di square root. Apa itu? Negatif number. Oke. Nah, ketika kita bicara negatif number, kemudian kita bicara mengenai jenis bilangan baru. Apa itu? Namanya adalah imaginary number. Nah, imaginary number itu adalah sesuatu yang merupakan kelipatan dari square negative one. Square negative one ini kita kasih istilah I.
kata imaginary. Sekarang, real number ditambah imaginary number, kita punya satu konsep bilangan baru, namanya adalah complex number. Oke. Jadi, complex number itu adalah real number ketambah imaginary. Kalau dibikin pohon ya, kayak gini. Kita punya bilangan namanya adalah, pertama adalah natural number. Natural. Ditambah zero, digabung, namanya adalah natural plus zero, menjadi counting number. Counting number ini nilainya 0 atau positif. Ketika kita punya negatif whole number, digabung, namanya menjadi integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah dengan pecahan, fraction, berubah menjadi namanya rational number. Nah, ada bilangan yang nggak bisa rasional, namanya irasional. Irasional ketika digabung, namanya menjadi real number. Real number itu bisa dibikin di garis bilangan. Kalau kita tambahkan real number dengan imaginary, nah, kita punya namanya adalah complex number. Ini adalah pohon keluarga bilangan. Apa sih imaginary number itu? Oke, sekarang kita mau perkenalkan konsep yang namanya adalah Argand diagram. Ini nggak tahu kenapa nggak diajarkan gurunya ya, karena belajar kompleks number kalau dengan Argand diagram itu gampang banget. Ya kan? Tapi kalau nggak pakai, ya nggak pakai Argand bisa sih, tapi Argand biasanya memudahkan. Konsepnya begini. Bayangkan kita mau mencari akar dari min 1. Katakanlah akar dari min 1 itu adalah, kita sebut sebagai X ya. Berarti nanti X dikalikan dengan X lagi, hasilnya min 1 dong ya. Oke, nah di sini Om akan langsung menjelaskan mengenai konsep perkalian itu sebagai penjumlahan berturut-turut. Atau di dalam kompleks number namanya adalah spiral enlargement. Jadi kalau kita mau mencap dari 2 ya, dikalikan dengan 4, caranya adalah 2 ini dikalikan dengan dirinya lagi sehingga dia muter dapat 4. Ya kan? Itu kita dapat 4. Nah, kalau 4 itu mau dicari setengahnya, maka kita muter setengah. Ketika kita mau mencari akar dari min 1, itu berarti kita harus cari bilangan yang setengah arahnya dari min 1. Jadi, dia setengah langkah dari si positif. Loh, adanya di sini dong. Iya, kita muter 90 derajat, dapatnya di awang-awang. Oke. Imaginary number itu dianggap seperti sumbu yang tegak lurus dengan bilangan biasa. Bilangan biasa yang kita pelajari sampai sekarang, yaitu real number, itu di sumbu X. Tapi sekarang ganti nama. Namanya lah sumbu real. Seperti namanya Om A, Syekh Real. Nah, yang tegak lurus namanya adalah sumbu imaginary. Nah, di sini kita punya bagian imaginary, inilah 1 dikalikan dengan I. Jadi, kalau kita punya I dikali I, itu berarti 1 kali, 2 kali, dapat deh min 1. Gitu. Dikalikan lagi. Oke, 90 derajat lagi di sini. Dapatlah minus I. I kali I kali I lagi, dapatnya negatif I. Ini di bawah. Ini namanya Argand diagram. Diagram Argand itu punya 2 buah sisi. 2 buah garis. Di sini adalah bagian real, di sini adalah bagian imaginary. Bilangan kompleks memiliki 2 buah komponen.
Misalnya, kalau ini adalah 2, ini adalah 1, inilah kita menulisnya 2 ditambah 1i atau i aja. Jadi, bilangan kompleks itu bisa digambarkan bukan di garis bilangan, tapi di bidang. Bagaimana kalau bilangan min 1 plus 3i? Min 1-nya ke sebelah kiri, ini min 1, 3i-nya di atas. Di sini letaknya. Ini adalah min 1, min 1 plus 3i. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya. Jadi, bilangan kompleks itu mirip sekali dengan konsep vektor. Oh, anggap aja nih. Ini adalah vektor 2, 1. Ini adalah ke sini vektor min 1, 3. Menjumlahkannya bagaimana? Ya, seperti menjumlahkan vektor dong. Oke. Addition of complex number. Kalau mendapatkan complex number, seperti menjadikan vektor, kalau kita punya 1 plus 2i ditambah min 1 plus 3i. Tadi apa 2 ya? 2 plus i, maaf. 2 plus i, dulu deh. 2 plus i, ini ngitungnya seperti ini. 2 ditambah 1i, ya, ditambah min 1 dan 3i. Jadi, bagian X ditambah sendiri, bagian Y ditambah sendiri. Jadinya 1, 4 deh. 1 plus 4i. Gambarnya bagaimana? Gambarnya gini. Bayangin ya. Ini adalah 1, 2, min 1. Ini adalah 1, 2, 3, 4. 2, 1 itu garis ini. Set. Ini adalah 2, 1. Min 1, 3 itu di sini. Nah, ini adalah vektor min 1, 3. Menjumlahkannya bagaimana? Menjumlahkannya adalah di ujung bagian pertama ini, kita copy paste ini. Ini di copy paste. Jadi kemari. Salah, 1 itu di sini. Di sini 1, 2. Nah, ini ya. 1 sama 2. Di ujung ini kita tambahkan 1, 3. Nah, ke sana. Ya. Ke kiri dia 1 unit, ke atas dia 3 unit. 1 unit dan 3 unit. Jadinya bagaimana? Jadinya di sini nih. Nah, ini dia. Tara. Hasilnya adalah 1 ke kanan, 4 ke atas. Oke. Jadi, bilangan itu, kalau bilangan kompleks, bagian real dijumlahkan tersendiri, bagian imaginary, bagian kedua dijumlahkan tersendiri. Itu sebabnya penjumlahannya seperti penjumlahan vektor. Oke? Beres? Beres ya. Penjumlahan, pengurangan sama. Bagian, perbagian. Kalau perkalian gimana? Kalau perbagian, kita seperti biasa. Kalau kita punya A, ya, A tambah B dikali C tambah D. Hasilnya gimana? Ya dikalikan aja. A kali C dulu. Terus ada A kali D. Terus B dikali C. Terakhir B dikali D. Oke, seperti itu. Ya. Jadi vektor bilangan kompleks kan punya 2 bagian nih. Bagian depan sama bagian belakang. Berarti kalau 2 bagian kali 2 bagian, disilang jadi 4 deh. Gampang ya. Tapi Om, kan nanti
ada I-nya. Oke, kalau ada I tinggal kita masukkan. Bagian pertama itu adalah A ditambah B, tapi ada imaginary-nya. Bagian kedua itu adalah C, tapi ada imaginary-nya. Ya udah, tinggal disilang lagi. Kalau A kali C, berarti nggak ada apa-apanya ya. Tapi ketika A dikalikan D, ada I-nya. A kali D itu ada I-nya kecil nih. Kalau B dikali C, nanti ada I-nya. Karena B punya I ya, B kali I kali C. Terakhir, ketika B sama D dikalikan, B sama D ada I-nya dikuadratkan. Begitu ceritanya. Oh, I kuadrat kan hasilnya min 1. Iya. Jadi gimana? Jadi, yang ini AC ditambah AD kali I, ditambah BC dikali I, dikurangi B kali D. Kenapa dikurangi? Karena I kuadrat jadi negatif. Contohnya, begini contohnya. Kita punya misalkan, ya, 1 plus 2I dikalikan 3 plus 4I misalkan. Ini dikalikan biasa aja, 1 kali 3, 1 kali 3 hasilnya 3. 1 kali 4I, 1 kali 4I hasilnya 4I. Kemudian 2I kali 3, 2I dikali 3 hasilnya 6I. Terakhir, 2 dikali 4I, 2I dikali 4I hasilnya min 8 loh. Kenapa min 8? Karena I kali I jadi I kuadrat. I kuadrat itu negatif 1. Jadi ini 8 kali I kuadrat. 8 kali min 1. Makanya min 8. Terus kita jumlahkan. 3 kali min 8, min 5. 4 tambah 6 jadi plus 10. Nah, gitu caranya. Gampang kan? Sampai sini bisa lah. Lebih cepat. Oke. Perkalian itu mudah. Perpangkatan itu cuma perkalian dikalikan berkali-kali aja. Jadi nanti ini dikalikan, dikalikan, dikalikan. Nah, kalau sudah, kita perkenalkan bilangan istimewa. Namanya adalah conjugate number. Apa itu conjugate number? Bilangan kompleks itu biasanya dilambangkan dengan huruf Z. Ya. Dia punya dua komponen. Komponen yang horizontal, X, ya, kalau di bilangan argan, dan komponen yang vertikal, yaitu suatu bilangan dikalikan dengan I. Conjugate number itu adalah bilangan yang sama, tapi bagian belakangnya berbeda. X dikurangi Y. Ini adalah conjugate dari yang di depan, lambangnya dikali star. Conjugate number, itu dia rumusnya adalah equal X opposite Z, opposite Y. Itu rumusnya conjugate number. Conjugate number itu X-nya akan sama, tapi Y-nya adalah berbeda. Kebalikan, kalau yang satu negatif, berarti satunya positif, atau satunya sama lagi. Contohnya, kalau bilangan A itu adalah 2 min 3I, berarti A star itu adalah 2 plus 3I. Kenapa sih ada conjugate number? Apa istimewanya? Nah, istimewanya adalah begini. Conjugate number itu semua bilangan kompleks Z, kalau dikalikan dengan conjugate-nya, pasti hasilnya adalah natural number. Dia pasti adalah non-negatif, non-negatif real number. Jadi,
bilangan bilangan kompleks kalau ketemu sama konjugatnya dia, lawannya dia, dikalikan, itu pasti hasilnya jadi real number. Nggak ada lagi ininya, nggak ada lagi imaginary-nya. Imaginary akan hilang. Kok bisa? Ayo kita coba kalikan. Kalau X ditambah Y kali I, kita kalikan dengan X dikurangi Y kali I, maka ini kali ini dapat X kuadrat ya. Kemudian ini kali ini dikurangi, ini jadi minus, salah. Dikurangi X kali Y kali I. Terus ini kali ini ditambah X kali Y kali I, sama aja diurut aja ya, X, Y, I. Terakhir ini kali ini, harusnya kan minus Y kuadrat I kuadrat ya. Harusnya begini. Oke. Nah, ini saling menghilangkan. Kemudian, I kuadrat itu min 1. Ketemu negatif di depan, jadinya plus Y kuadrat. Jadi, kita lihat, Z dikali Z star, itu pasti non-negatif. Kenapa? Nggak mungkin negatif. X kuadrat sama Y kuadrat, itu tidak mungkin negatif. 0 mungkin, kalau X sama Y sama-sama 0 ya. Tapi, nggak mungkin negatif. Karena dikuadratkan. Nah, ini yang penting. Apa itu? X kali Z star, tidak pernah negatif, selalu bilangan real. Nanti ini banyak kegunaannya. Oke, apa gunanya, Om? Gunanya terutama kalau kita mau membagi. Bagaimana caranya membagi bilangan kompleks? Bagaimana membagi, katakanlah, 1 ditambah 2i mau dibagi dengan 2 dikurangi i. Wah, mau bagaimana? Nah, cara membaginya adalah kita kalikan dengan konjugat yang di bawah. Jadi, ini kita kalikan dengan konjugat. Jadikan konjugat. Ini dikalikan dengan 2 plus i di atas dengan 2 plus i. Ini kan 1 nih. Berarti nggak beda dong. Nggak apa? Boleh dong. Semua bilangan dikalikan dengan i pasti dikalikan dengan 1, nggak berubah. Bagian atas, sekarang kita punya 1 kali 2 jadi 2. Ya. Kemudian 1 kali i ditambah i. 2i dikali 2 jadi 4i. Terakhir, 2 ditambah 2i jadi ditambah 2i kuadrat. Bagian bawahnya gimana? Bagian bawahnya kita punya 2 kali 2 jadinya 4. Kemudian 2 dikali 2i ditambah 2i. Min 1 dikali 2, min 2i. Terakhir, min i ditambah i jadi min i kuadrat. Nah, yang punya i kuadrat sekarang ini dan ini kita hitung. I kuadrat min 1 ya. Jadi 2 ditambah i ditambah 4i dikurangi 2. Yang bawah, 4 ditambah 2i dikurangi 2i ditambah 1. Yang bawah dijamin i-nya pasti habis. Pasti yang bagian bawahnya pasti habis. Jadi ini tinggal dibagi 5. Yang atas nih ya, kebetulan ini 5i ya. Atau ini aja i aja. Dah, dapat jawabannya. Seperti itu. Oke, udah. Ini tadi konsep mengenai perkalian dan pembagian
bilangan kompleks. Sampai sini, Adel ada yang mau ditanyakan? Kok Adel oke ya? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Yaudah. Kalau enggak, sekarang Om mau lanjut aja langsung ke teorema dalam aljabar. Ya. Dalam aljabar berlaku bahwa sebelum kita ke aljabar, yuk kita masuk ke rumus ABC dulu ya. Rumus ABC itu X1 atau X2 itu adalah kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jawabannya bagaimana? Kita punya quadratic equations. Min B plus atau min akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, bagian ini kalau di sekolah namanya apa? Biasanya guru punya sebutan sendiri ini. Sama gurunya K, Aku apa aku namanya? nggak ada sebutan khusus sih Om. Kayak ya Oh, udah oke. Mas. Itu tapi Oke. diskriminan itu kan. Iya, betul diskriminan. Biasanya diskriminan itu disingkat dengan D aja. Jadi, min B plus atau minus akar dari diskriminan dibagi 2A. Nah, kalau dulu kan kita bilang kalau diskriminan kurang daripada 0, berarti nggak ada jawabannya kan? Sebenarnya jawabannya ada. Cuman zaman dulu kita belum mengenal konsep kompleks number. Kalau sekarang, ketika kita sudah punya kompleks number, kita bisa tahu nih, semua quadratic equation punya jawaban. Cuman kadang-kadang jawabannya kompleks. Contohnya, nih contohnya. 1 ditambah X kuadrat ditambah katakanlah 2X ditambah misalkan 2 deh, sama dengan 0. Oke. Kalau kalau zaman dulu ini kita nggak bisa jawab nih. B kuadrat min 4. Oh, ini jangan 2. Diganti ya. Kalau 2 soal ada jawabannya. Ini X kuadrat plus 2X plus 4 deh. Oke. B kuadrat min 4 aja. Enggak. Ini bisa Oh, 2 aja deh. 2 Om bisa nulis kok. apa-apa nggak? Aku soalnya nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan dari tadi? Enggak, bukan dari tadi. Maksudnya aku cuma ngeliat X kuadrat plus 2X plus bla 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 Nah, jadi itu lagi. oh Iya, di itu lagi situ kan. dihapus tadi. Oh, Lagi oke dihapus. oke. Aku kira nggak ngeload. Oke. Ini 2 ya. Ini yang 2-nya sekarang kelihatan. Om kasih garis bawah. Kelihatan nggak? Angka 2-nya itu ada garis bawahnya. Kelihatan nggak? Aman-aman. Aman, oke. Nah, kalau 2 susah. 3 deh, 3. Kenapa? Supaya mudah membedakan. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3 ya. Berarti jawabannya adalah min 2 plus min akar 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 3. Dibagi 2 kali 1 ya. Min 2 plus min, ini langsung aja dihitung ya. 4 dikurangi 12. Min 8 deh. Akar dari min 8. Per 2A. Per 2 aja, nggak usah pakai A. Ayo, hapus deh. Nah, per 2. Oke, berarti ini punya dua jawaban nih. Yang pertama, jawabannya adalah, kalau positif, min 2 plus akar dari min 8. Atau min 2 min akar dari min 8. Lihat, dua-duanya itu punya wilayah yang nanti ada negatifnya. Tapi lambangnya berbeda. Nah, dua angka ini adalah conjugate. Kenapa conjugate? Karena kan dia cuma beda bagian belakang. 1 plus, 1 minus. Oke, jadi
Ini adalah hukum pertama dalam mencari akar. Okay. In quadratic equation with real coefficient. Nah, ini penting ya, real coefficient. Maka roots, appear in complex roots, ya, yang kompleks appears in conjugate pair. Ini rumus yang penting sekali. Ini rumus hukum yang penting dalam conjugate. Diulangi ya. Kalau koefisien itu bilangan real, ya ini 1, ini 2, ini 3, ini semuanya real semua nih. Maka nanti jawaban akhirnya, kalau dia kompleks, pasti pasangan. Pasti pasangan conjugate. Kalau nggak kompleks, ya nggak apa-apa. Bisa-bisa aja, silahkan. Nanti kalau ini bilangannya, kalau diakarin nanti, misalkan akarnya itu positif ya, misalkan akar 4 gitu, atau akar dari 16, nanti jawabannya dua-duanya real, nggak masalah. Tapi kalau jawabannya kompleks, pasti pasangan. Pasti conjugate. Oke. Emang ada, Om, yang koefisiennya itu nggak real? Ada. Contohnya gimana? Contohnya begini. Kalau kita punya X kuadrat, ya, katakanlah dikurangi 3i ditambah 4. 3ix ditambah 4 sama dengan 0. A-nya itu 1, B-nya itu min 3i, C-nya sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini, belum tentu nanti hasilnya akan conjugate pair. Atau kalau 3x ini agak bingung ya, Om ganti dia angkanya, i-nya pindah di 4 aja, supaya nggak susah, supaya mudah. Nah, misalkan nih. Tuh. Nah, ini ya, 4i. Kalau gini, menyelesaikannya bagaimana? Sama, tetap pakai persamaan kuadratik. Cuman nanti jawabannya begini. X itu adalah min B, jadi 3 ya, plus min akar, min 3 kuadrat, min 4 kali 1 kali 4i. Per 2 kali 1. Loh, jadi ini 9, sorry, kok 3. 3 plus min akar 9 min 16i. Per 2. Loh, akar dari 9 min 16i ini jawabannya beda-beda. Jawabannya nanti bukan satu bilangan. Jadi ketika nanti jawabannya ini adalah A plus BI, dan ini nanti A min BI. Jawabannya pasti 2. Ketika kita di plus min, jadinya dia enggak ini, dia lagi enggak conjugate deh. Gitu ceritanya. Jadi, kalau dia koefisiennya itu ada 1 aja yang tidak real, maka roots-nya tidak selalu conjugate. Tidak selalu ya, bisa jadi conjugate, tapi biasanya tidak. Oke, sebenarnya sih, Berarti ya. yang tadi yang pertama tuh yang x square plus 2x plus 3 itu final answer-nya Iya. yang min 2 plus akar Ini. min 8. Iya. Jadi, min 2 plus min akar dari 8 itu adalah 2 akar 2 ya. Jadi 2 akar 2i dibagi 2. Atau min 1 plus min akar 2i. Nih, jawabannya ada 2. Min 1 plus akar 2i atau min